Pada hari ini kita membahas mengenai fungsi dan peran lembaga pendidikan. Jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, sesungguhnya di sana sudah sangat jelas disampaikan, diatur mengenai sistem pendidikan yang sampai saat ini berlaku di Indonesia. Jadi kegiatan pendidikan sesungguhnya selalu berlangsung dalam suatu lingkungan. Dalam konteks pendidikan tentu lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Apakah itu nanti berada di keluarganya, kemudian di masyarakat atau di sekolah. Di dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan yang akan menumbuhkan dan mengembangkan anak sebagai individu sosial, susila, dan religius. Kalau dibaca dalam tujuan pendidikan menurut Undang-Undang 20 tahun 2003, tentu sudah sangat jelas bahwa tujuan pendidikan kita itu adalah membentuk sumber daya manusia yang religius yang pertama. Jadi karena memang Indonesia ini didasarkan atas Pancasila dan mengembangkan nilai-nilai dasar dari agama yang dianut. Jadi pendidikan tentu merupakan peristiwa sosial yang berlangsung di dalam latar interaksi sosial. Jadi dikatakan demikian karena memang pendidikan tidak bisa dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antar individu yang terlibat di dalamnya. Jadi dalam posisi seperti ini sesungguhnya apa yang dinamakan pendidikan dan peserta didik adalah menunjukkan pada dua istilah yang dilihat dari kedudukan dan interaksi sosialnya. Jadi artinya siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peran penting dalam proses pengubahannya. Karena itu di dalam proses pendidikan seringkali sukar dikenali siapa yang menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik secara permanen. Karena keduanya dapat mengubah fungsinya. Jadi kalau saya lanjutkan bahwa pendidikan juga tidak akan dan tidak pernah terjadi di dalam kehampaan sosial. Jadi pasti ada dalam interaksi sosial. Karena di sana akan berhadapan dua atau lebih dari individu-individu. Artinya pendidikan tidak akan terjadi tanpa ada interaksi antar individu. Nah, namun karena pendidikan membawa misi normatif, maka keluasan interaksi ini dibatasi oleh tata nilai dan tata norma yang berlaku di masyarakat. Artinya proses sosial tadi tidak boleh serta-merta terjadi sesuai kehendak, tetapi juga berdasarkan atas atau dilandasi atas norma-norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian mengenai lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan, baik itu positif maupun negatif. Pada dasarnya ketika proses pendidikan ini dilangsungkan, jelas tujuan utamanya adalah pada posisi hal yang positif yang mendukung perkembangan termasuk juga peningkatan kualitas diri, pengetahuan dan keterampilan anak. Nah, lembaga pendidikan itu tidak pernah berada sekali lagi di dalam kehampaan sosial. Jadi lembaga pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Jadi jika lembaga pendidikan bergerak secara dinamik, maka masyarakat akan berkembang secara dinamik dan begitu juga dengan sebaliknya. Jadi itulah sebabnya ketelitian dalam memahami latar sosial, kemudian proses perubahan sosial dan dampak ikutannya akan menentukan keberhasilan pendidikan dan begitu pula sebaliknya.
Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, budaya, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan juga keahlian. Jadi dewasa ini masyarakat mengalami perubahan yang sangat cepat. Jadi perubahan itu dapat diamati dari segi pemanfaatan teknologi, apalagi ketika 2 tahun belakangan kita menghadapi pandemi COVID-19. Jadi perubahan sistem nilai, kemudian norma yang dianut, sifat dan dinamika kelompok di masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Di perubahan itu tidak selalu mencerminkan keseragaman baik yang berkenaan dengan bentuk, isi, atau karakteristik maupun dampak yang ditimbulkannya. Ini kemudian memberikan implikasi bahwa lembaga pendidikan dituntut untuk selalu tanggap terhadap perubahan sosial dan memberikan implikasi pula terhadap setiap kelompok masyarakat ataupun bangsa. Jadi tidak akan memberikan karakteristik dan tujuan pendidikan yang sama. Masing-masing lembaga tentu memiliki visi dan misi tersendiri yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peserta didiknya. Bentuk-bentuk lingkungan pendidikan kita bisa lihat dari sisi tempat atau lingkungan fisik. Jadi mungkin akan ada bangunan, kemudian sarana prasarana yang lain. Kemudian ada kebudayaan, jadi lingkungan budaya ini biasanya dipengaruhi oleh sosial budaya, nilai-nilai, norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kadang-kadang juga akan dipengaruhi secara dominan oleh nilai-nilai religius, nilai-nilai agama. Jadi bagaimana sesungguhnya pendidikan ini diarahkan dalam konteks membudayakan hal-hal atau karakter yang baik untuk bisa nanti berterima di masyarakat. Kemudian ada kelompok hidup bersama, dalam hal ini kalau dia sekolah tentu ada wadah sekolah yang terdiri dari guru, kemudian peserta didik atau siswa, pegawai, ada tenaga pendidik, kemudian juga ada yang lainnya. Jadi kalau di sekolah mungkin ada kantin, kemudian ada tukang kebun dan lain sebagainya. Itu adalah bagian kelompok hidup bersama yang sama-sama datang ke sebuah tempat untuk bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Nah, bentuk-bentuk lembaga pendidikan kita bisa melihat secara jelas di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 bahwa ada 3 jalur pendidikan yang bisa kita tempuh. Jadi yang pertama adalah pendidikan informal atau keluarga, kemudian pendidikan formal atau sekolah, dan terakhir adalah pendidikan non formal atau masyarakat. Jadi dilihat dari kepentingan masyarakat secara menyeluruh, fungsi utama pendidikan itu tentu adalah sebagai alat pemelihara kebudayaan. Makanya tadi saya sampaikan juga akan ada sisi-sisi kebudayaan yang terus dikembangkan, dipertahankan dalam interaksi sosial di sekolah. Kemampuan seseorang untuk belajar mengorganisasi sesuatu dalam bentuk simbol, kemudian mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang lain dan berperilaku yang dihasilkan dari belajar ataupun berdasarkan pengetahuan, itu merupakan fenomena kebudayaan. Bisa jadi kemudian pada kelas-kelas kecil ada pembiasaan-pembiasaan baik yang berupaya untuk terus dikembangkan, ditumbuhkan, seperti mengucapkan salam keagamaan, kemudian persembahyangan bersama, apakah itu Sambil maupun Pancasila. Jadi lingkungan atau tempat berlangsungnya proses pendidikan itu meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi kalau kita mengacu kepada pendapatnya Ki Hajar Dewantara, maka keluarga, sekolah, dan masyarakat itu disebut sebagai tri-pusat pendidikan yang maksudnya 3 pusat pendidikan yang secara bertahap dan terpadu mengembangkan tanggung jawab pendidikan bagi generasi muda. Artinya ketiga jalur pendidikan ini itu masing-masing memiliki tanggung jawab dan fungsi tersendiri.
Nah, tadi sampaikan bahwa keluarga adalah sebagai tempat utama dan pertama bagi anak, bahkan dalam susastra Hindu disebutkan ketika masih dalam kandungan. Jadi dengan ada upacara bedong-bedongan sampai dengan anak itu lahir dan tumbuh besar sampai pada persekolahan dan termasuk juga perguruan tinggi dan selanjutnya bisa menjadi anggota masyarakat yang berguna. Jadi perbuatan mendidik yang dilakukan oleh orang tua diperkuat dengan pendidikan di sekolah dan dikontrol oleh masyarakat sebagai lingkungan sosial anak. Seberapa proses pendidikan itu sukses, itu tentu bisa kita lihat dari bagaimana siswa, anak didik kita, peserta didik kita bisa membaur dalam lingkungan masyarakat yang kalau sekarang cenderung heterogen. Nah, pertanyaannya adalah, manakah dari ketiga lingkungan pendidikan tersebut yang berperan aktif? Jadi kita tentu bisa melihat hasil dari riset tahun 2009 bahwa komposisinya ada pada posisi pendidikan keluarga sebesar 60%. Jadi pendidikan sekolah 20%, pendidikan lingkungan atau masyarakat 20%. Ini bisa dilihat dari memang segi waktu saja. Dari segi waktu anak atau adik-adik kita atau kita pun sendiri itu mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam keluarga atau di rumah. Sehingga interaksi pendidikannya tentu lebih banyak ruang, lebih banyak waktu dan itu akan berhasil kemudian ketika orang tua bisa memaksimalkan proses yang ada di dalam rumah tangganya itu lebih baik. Jadi memang kadang-kadang secara fakta banyak orang tua yang karena pekerjaan atau yang lain itu kehilangan waktu bersama anak-anaknya sehingga proses belajar anak menjadi terbengkalai. Nah, ini menjadi pesan bagi kita sekalian, termasuk Anda juga nanti ketika menjadi orang tua, bahwa penting sekali untuk bisa meluangkan waktu, termasuk juga kemampuan kita dalam mendidik anak. Jadi keluarga tidak akan kehilangan kepentingannya di dalam mendidik anak-anak ketika mereka menginjak usia sekolah. Kenapa 60%? Karena ketika peserta didik ini walaupun sudah masuk pendidikan formal, dia juga terus aktif di dalam pendidikan informal atau keluarga. Memang dalam banyak hal orang tua dan saudara-saudaranya terus mempengaruhi sosialisasinya selama usia sekolah, jadi begitu pula sampai mereka mencapai usia dewasa. Itu mungkin terjadi ke masalah khusus bagi sekolah atas pembagian tanggung jawab di bidang sosial. Jadi bukan saja sekolah harus mendidik anak-anak yang sudah memperoleh seperangkat nilai, mungkin barangkali hal ini akan menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang diterapkan di sekolah, tetapi sekolah juga menyelesaikan pengaruh paralel dan kadang-kadang berkompetisi dari bawaan keluarga dan dari kelompok sebaya selama anak-anak masa pendidikan. Itulah kemudian kenapa beberapa hal ini menyebutkan harus ada kompromi, harus ada saling membantu. Proses pendidikan anak tidak boleh ditumpukan hanya di sekolah saja, tetapi juga didukung oleh orang tua di rumah dan tentu lingkungan masyarakat sekitarnya. Jadi karena bagaimanapun juga, sekali lagi, waktu lebih banyak anak habiskan di dalam keluarga, kemudian dan interaksi sosialnya juga banyak dilakukan di masyarakat. Jadi kalau nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah tidak didukung oleh orang tua di rumah dan masyarakat sekitarnya, maka anak akan beranggapan bahwa nilai-nilai yang diajarkan di sekolah hanya untuk di sekolah saja, bukan untuk kehidupannya baik sekarang maupun yang akan datang. Jadi fungsi dan peranan pendidikan keluarga tentu adalah
pengalaman pertama masa kanak-kanak, jadi pendidikan yang pertama dan utama seperti yang saya sebutkan tadi. Menjamin kehidupan emosional anak, rasa cinta, simpati, aman, tentram, saling mempercayai menjadi dasar pembentukan pribadi anak. Kemudian menanamkan dasar pendidikan moral, jadi sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang patut dicontoh anak. Oleh karena itulah kemudian semua orang tua ya harus berpendidikan agar bisa mendidik anaknya, bisa menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Memberikan dasar pendidikan sosial, dalam hal ini benih-benih kesadaran sosial anak-anak yang mungkin dipupuk, ditumbuhkan sejak dini sehingga anak ketika sudah dewasa menjadi siap dalam kehidupan masyarakat yang cenderung memiliki tantangan-tantangan yang kompleks. Jadi peletakan dasar keagamaan biasanya ini merupakan proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan yang kalau di dalam keluarga itu sudah kita harus mulai dari anak usia dini untuk bisa menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan positif yang mengarah kepada religiusitas. Nah, hal yang penting dalam mendidik di dalam keluarga, jadi yang pertama adalah pembinaan karakter anak. Jadi pastikan kita sebagai orang tua atau sebagai kakak itu bisa menjadi tauladan, dan sekali lagi menjadi tauladan untuk bisa diikuti oleh adik kita atau anak kita. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama, pola asuh menentukan keberhasilan anak, kemudian kesalahan keluarga dalam mendidik anak tentu harus diminimalisir. Oleh karena itu, orang tua juga harus membaca beberapa buku-buku psikologi untuk memastikan bahwa mereka mendidik anak sesuai dengan perkembangan usianya. Kemudian fungsi dan peranan sekolah, jadi sekolah tentu bertugas mendidik dan mengajar, serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya. Jadi kalau kita menjadi seorang guru di sekolah, jadi tentu yang kita akan hadapi tidak hanya satu kepala, tetapi banyak kepala yang berisi berbagai macam pembiasaan-pembiasaan yang mungkin dibawa dari keluarga. Jadi dengan berbagai macam perbedaan, apakah itu perbedaan ekonomi, perbedaan sosial, perbedaan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, jadi ini menjadi tantangan-tantangan tersendiri bagi seorang guru ketika ingin memperbaiki, kemudian ingin memperdalam dari pengetahuan dan keterampilan para peserta didik. Jadi peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian anak antara lain mungkin bisa melalui anak didik belajar bergaul dan berinteraksi. Jadi oleh karena itu kemudian sebisa mungkin kelas dibentuk dalam heterogenitas, kemudian ketika guru mengajar menggunakan teknik berkelompok, maka diusahakan kelompoknya tidak boleh homogen tetapi heterogen. Ini untuk memastikan bahwa anak bisa bergaul dan berinteraksi tidak hanya pada posisi keluarga terdekatnya atau di lingkungan terdekatnya saja, tapi bisa bergaul bahkan di luar lingkungannya, kemudian berbeda agama, suku, ras, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Belajar menaati peraturan-peraturan yang ada, jadi oleh karena itu ketika pertama kali ke sekolah, siswa-siswa didik kita tentu harus dikenalkan dengan aturan-aturan dan disampaikan konsekuensi jika tidak mengikuti aturan-aturan tersebut. Mempersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Jadi peran dan fungsi sekolah itu sesungguhnya sangat luar biasa sekali. Cara sekolah membantu pendidikan anak itu bisa melalui pengajaran yang mendidik, kemudian peningkatan dan pemantapan dengan berbagai program, kemudian ada pengembangan perpustakaan dan peningkatan program pengelolaan sekolah. Jadi ini biasanya berhulu dari visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi dari situ kemudian sekolah menurunkan menjadi
program-program sekolah, termasuk juga topangan dari anggaran yang dibutuhkan. Kemudian lembaga pendidikan masyarakat, jadi masyarakat tentu merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Namun kita bisa lihat bahwa corak dan ragam pendidikan dalam masyarakat itu sangat beragam dan meliputi segala bidang, baik pendidikan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap, minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Jadi biasanya pendidikan masyarakat ini fokus pada satu bidang atau satu keilmuan yang sebisa mungkin akan menguatkan anak pada pengetahuan dan keterampilan yang khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu mengamalkan bahwa jalur pendidikan masyarakat itu disebut pendidikan non-formal, bersifat fungsional dan praktis yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja peserta didik yang berguna bagi usaha perbaikan taraf hidupnya. Biasanya juga akan berkembang jalur pendidikan kesetaraan, kemudian pendidikan kecakapan hidup, dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan masyarakat ini juga akan sangat berpengaruh sebagai penyempurna dari pendidikan formal yang ada di Indonesia saat ini. Jadi berkaitan dengan tripusat pendidikan tadi, ada orang tua, keluarga, masyarakat, sekolah, jadi tentu harus memberikan dukungan penuh bagi terciptanya siswa-siswa yang berkarakter dan mampu untuk membina kemudian hidup dalam keterampilan lainnya. Jadi pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat nanti tentu akan diasah secara khusus, secara terstruktur, secara berjenjang di sekolah yang arah tujuannya itu adalah peningkatan mutu pendidikan. Jadi karena pendidikan formal, hanya pendidikan formal atau sekolah lah yang kemudian memenuhi atau memiliki strata. Jadi mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, kemudian perguruan tinggi, dan hanya pendidikan sekolah yang kemudian melahirkan atau memberikan ijazah yang berguna bagi peserta didik kita nanti setelah ketika dia sudah tamat untuk melamar pekerjaan. Jadi kesimpulannya adalah peran pendidikan keluarga ternyata mencapai 60%. Oleh karena itu, maka pendidikan keluarga secara teoretik dan realitas itu sangat berpengaruh sekali pada pembentukan pencapaian pengetahuan dan keterampilan anak-anak. Apalagi yang berkaitan dengan sosial, nilai-nilai, kemudian moral yang akan menjadi bekal bagi siswa atau anak tersebut di kelak kemudian hari. Oleh karena itu, maka keluarga yang akan kita bentuk tentu harus adalah keluarga-keluarga yang sakinah berdasarkan atas norma-norma agama dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Jadi ketika keluarganya harmonis, keluarganya baik, maka orang-orang di dalam keluarga itu bisa memberikan peran serta yang sangat tinggi untuk perkembangan, baik itu secara kognitif atau psikologi, kepada para anak-anak mereka.